Innal hamdalillah nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyara al-ikhwah wal akhawat wa kadzalika talabatul ilm bi madrasatil misk rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan selalu kepada kita kenikmatan yang tiada terhingga dari nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling utama yang dengannya seorang mampu meraih keridhaan dan surganya, dan juga nikmat sunnah dan talabul ilmi syar'i yang ini menjadi kebaikan di atas kebaikan, hidayah di atas hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, kami berikan kepada mereka petunjuk di atas petunjuk, dan kami berikan untuk mereka ketakwaan mereka. Tentunya kita selalu berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar semua yang kita dapatkan dan kita ketahui dari ilmu agama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat dan juga talabatul ilm yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam pelajaran fikih salat praktis dari kitab Tuhfatul Badiin, yang mana pada kesempatan kita di sore hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang baru yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah, atau hadapkan wajahmu menuju kiblat ketika seorang itu akan sholat. Pada majelis sebelumnya telah kita singgung hal yang berkaitan dengan sutrah. Pada majelis hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yaitu istiqbalul kiblah wa bayanu ahkamiha. Bab menghadap kiblat dan penjelasan hukum yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah. Baik, kita akan baca kitab yang kita jadikan sebagai acuan, dan nanti akan kita tambahkan beberapa faidah yang perlu untuk diketahui sebagai pelengkap dari pembahasan yang ada di kitab ini. Kita akan baca. Kata beliau, Ar-Rabi' istiqbalul kiblati wa bayanu ahkamiha. Istiqbalul kiblah maknanya adalah menghadap kiblat dan hukum yang berkaitan dengannya. Qala wa qad taqaddama anna hadza min syuruti sihhatis shalah. Dan telah lewat bahwasanya pembahasan istiqbalul kiblah termasuk dari syarat
sahnya salat seseorang. Qala wa man kana musyahidan lil Ka'bah. Kemudian beliau merinci di sini, seorang yang dia menyaksikan Ka'bah. Misalnya dia sedang melakukan ibadah umrah, kemudian yassarallah untuk dia berada di mataf, di tempat tawaf, di hadapannya adalah Ka'bah al-musyarrafah, wajib alaihi an yastaqbila ainaha. Maka wajib atas dia untuk menghadap ainul Ka'bah. Artinya Ka'bah itu sendiri yang dia lihat. Seandainya dia itu melihat ain al-Ka'bah. Baik. Dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma in kana mu'ayyinan lil Ka'bah fa fardhuhu sholatu ila ainiha la na'lamu fihi khilafa." Seorang yang dia menyaksikan Ka'bah langsung di depan dia, ya, apakah dalam jarak dekat atau dalam jarak yang jauh, yang penting dia bisa melihat ain Ka'bah langsung, ya, dengan mata, bukan melalui video call ataukah melalui aplikasi, lah, tapi dengan matanya dia melihat Ka'bah. Kata Imam Ibnu Qudamah, kewajiban dia adalah salat menghadap ain Ka'bah itu. Tidak ada khilaf di antara ulama. Dan tidak boleh dia geser. Tidak boleh dia itu geser dari ainul Ka'bah. Qala wa man lam yushahidha, namun orang yang tidak menyaksikan Ka'bah, ya seperti kita di negara kita di Indonesia, ya, kita nggak mungkin untuk bisa melihat ain Ka'bah langsung. Atau mereka yang mu'tamirun, yang umrah, namun jauh jaraknya, terhalangi dengan dinding, ataukah kebetulan salat di pelataran, ila ghairi dzalik, maka kata beliau, wajib alaihi an yusalliya jihataha. Wajib atas dia untuk salat ke arah kiblat. Jadi dia itu salat ke arah kiblat, salatnya ke jihahnya. Naam. Dan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampunya. Seandainya dia sudah berusaha dengan apa yang Allah mudahkan, lalu dia merasa yakin bahwa ini adalah arah menuju Ka'bah atau kiblat, maka dia salat. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Sungguh kami telah melihat bagaimana wajahmu berbolak-balik ke langit meminta untuk dipindahkan kiblat. Dan di awal Islam, ikhwan dan akhwat dan juga para talabatul ilm, kiblat yang dijadikan sebagai kiblatnya salat para sahabat adalah Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik memohon dan meminta kepada Allah. Dan Allah kabulkan melalui ayat ini, "Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha." Maka akan kami palingkan engkau menuju kiblat yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan, hadapkan wajahmu menuju kiblat Al-Masjidil Haram. Qala wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, palingkan wajahmu untuk menghadap kepadanya. Ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang yang dia itu tidak mampu melihat ainul Ka'bah, dia menghadap kepada arahnya. Nah, dari sini para ulama mengatakan seorang dianjurkan untuk taharri jihatal qiblah, berusaha untuk mencari mana arah kiblat. Artinya bukan kemudian yang penting hadap. Kalau kita di Indonesia misalnya ke arah barat, khalas, mau belok sikit, mau lurus, mau bagaimana,
itu urusan belakang. La, kita berusaha untuk mencari sebisa mungkin. Setelah kita memastikan bahwa ini adalah arah kiblat yang dia yakin itu adalah kiblat, bismillah, dia salat menghadap ke arah tersebut. Nah, kata beliau, wa manin harafa 'anil jihati yasiran, setelah dia berusaha qadarullah dia itu miring sedikit, fala yadurruhu dzalika bil ijma', itu tidak membahayakan salatnya dengan kesepakatan para ulama. Kenapa demikian? Karena suatu hal yang sangat berat untuk seorang itu bisa tepat sasaran mengarah kepada kiblat. Berat. Kecuali memang sudah dicoba dengan beragam cara dan dia yakin ini ke arah sini, naam, itu mudah. Tetapi bagi seorang yang misalnya safar, masuk ke hotel, dia harus sholat di kamar karena uzur, ataukah dia berada di padang pasir, dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum. Dan banyak sekali aqwal para ulama yang mengisyaratkan hal ini. Melenceng sedikit itu la yadurruh, tidak membahayakan dirinya. Nah, dan tentunya kita tidak perlu untuk takalluf, ya. Ini melencengnya berapa? 1 derajat. Kalau 1 derajat, ya kita di Indonesia, coba kalau ditarik ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah, itu sudah berapa kilometer itu larinya? Nah, ini sesuatu yang seorang hamba berat seandainya memang harus persis sama. Fattaqullaha mastata'tum. Namun para talabatul ilm yang dimuliakan Allah dan juga ikhwan dan akhwat, seandainya kita sudah tahu bahwa arah kiblat adalah ke sini, maka kita harus lapang dada. Kita harus lapang dada dan menggeser, dan tidak perlu kita mengatakan, lah kalau seperti ini salah, berarti nenek moyang dulu kita salah juga. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla maha mampu atas segala sesuatu. Mungkin ada kejadian alam yang menjadikan akhirnya arah kiblatnya bergeser, arah masjidnya bergeser, dan banyak sekali kejadian kita dengar dan kita saksikan. Nasallallahu al-afiyah wassalamah, adanya gempa bumi, adanya hal-hal yang semisalnya yang menjadikan struktur tanah berubah, berpindah, bergeser, yang Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahuinya. Ya. Dan alhamdulillah di sana diberikan semacam arahan dari ulama yang berbicara dalam ilmu falak tentang menetapkan arah kiblat dengan menunggu matahari berada di atas Ka'bah tepat. Itu biasanya nanti akan diinfokan dalam 1 tahun, kalau tidak salah 2 kali gitu ya, mungkin ya, bisa jadi lebih, tapi tidak kurang dari 2. Ketika kiblat matahari di atas Ka'bah persis, ketika matahari di atas Ka'bah persis, maka semua arah bayangan di saat itu akan tepat menuju ke arah Ka'bah ataukah kiblat. Ya. Maka ini adalah hal yang memudahkan kita untuk mendeteksi kemana arah kiblat. Dan alhamdulillah kalau tidak salah di smartphone yang ada, di HP aplikasi yang ada aplikasi yang membantu kita untuk mengarahkan ke arah kiblat. Kita bisa menggunakan hal itu memang kalau dibutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Qala wa man kana yusalli 'ala ar-rahilati fi safari fala yushtaratu fi haqqihi istiqbalul qiblah. Orang yang dia salat di atas kendaraannya, ya, orang yang dia salat di atas kendaraannya, maka tidak disyaratkan atasnya untuk menghadap kiblat. Baik, sekarang kita akan dudukkan permasalahan ini dengan lebih mudah. Begini, para ulama mereka membagi, ya, para ulama mereka itu membagi bahwa menghadap kiblat adalah syarat sahnya salat seseorang, kecuali dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah yang beliau singgung di sini. Namun yang beliau maksud di sini adalah salat sunnah. Seorang yang dia salat sunnah di atas kendaraannya.
Kemudian yang kedua, pengecualian menghadap kiblat sebagai syarat sahnya salat adalah ketika seorang berada dalam ketakutan yang sangat. Dan ini akan beliau singgung nantinya. Taib. Seorang yang dia itu berada di dalam safar, seorang yang dia itu melakukan perjalanan dan dia menunggangi kendaraannya di atas rahilahnya, di atas kendaraannya. Naam. Maka dalam hal ini para ulama mereka menukil ijma', seorang yang dia berada di atas safar, di atas kendaraannya, di dalam salat sunnah, maka dia boleh untuk tidak menghadap kiblat. Baik, di sini saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah sebagai referensi faidah tambahan. Kata beliau, wa ajma'u ala annahu jaizun likulli man safaran tawilan yaksuru fihi salah an yatatawwa'a ala dabatihi wa yaj'alu sujudahu ahfadhu min ruku'ihi. Dan para ulama telah sepakat, kata Imam Ibnu Abdul Bar, bahwasanya boleh bagi setiap orang yang safar dengan safar yang panjang, yang dia diperbolehkan untuk mengqasar, artinya betul-betul safar yang ada uzur untuk qasar, boleh bagi dia melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Salat sunnah di atas kendaraannya, dan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Ya, menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Jabir, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin faji'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi wasujudu ahfadhu minar ruku'. Aku diutus oleh Nabi SAW dalam sebuah kebutuhan, kemudian aku datang dalam keadaan Rasulullah SAW sedang sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah masyrik timur, dan beliau sujud dengan lebih rendah daripada rukuknya. Beliau sujud dengan lebih rendah daripada rukuknya. Baik. Nah, ini adalah hal yang diberikan keringanan, ya. Ini adalah hal yang diberikan keringanan dalam konteks syariat untuk seseorang itu dia tidak menghadap ke arah kiblat seandainya itu adalah hal yang sulit. 6. Kemudian beliau berkata di sini, qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah arah timur dan arah barat, kemana saja kalian berpaling, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Wa fi sahihi Muslimin an Ibnu Umar, dan di dalam sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah. Beliau salat dalam keadaan beliau menghadap dari Makkah ke Madinah, ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau, haitsu kana wajhuhu, kemana saja kendaraan itu mengarahkan, ya. Kendaraan tunggangannya belok sini ya belok sini, lurus. Qala, kata perawi hadis yaitu Ibnu Umar, wa fihi nazalat fa aynama tuwallu fa thamma wajhallah fa thamma wajhullah. Di mana saja engkau menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar. Beliau itu salat di dalam safar, hala rahilatihi, di atas kendaraannya. Haitsu tawajjahat bihi, kemana saja kendaraannya itu mengarahkan. Yumi'u ima'an. Beliau memberikan isyarat, ya. Beliau memberikan isyarat. Yumi'u ima'an, beliau memberikan isyarat, artinya di dalam melakukan gerakan yang namanya di atas kendaraan tidak mungkin rukuk dan sujud secara sempurna.
Kemudian beliau mengatakan illal faraid, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm semuanya, bahwa salat wajib memiliki hukum yang berbeda. Kalau salat sunnah, naam, ada keringanan. Dalam konteks syariat demikian. Ya, dalam konteks syariat demikian. Namun di dalam salat wajib dikecualikan illal faraid, kecuali salat wajib. Wa yutiru ala rahilatihi. Kemudian Nabi SAW juga melakukan salat witir di atas kendaraan beliau. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, seorang yang dia sedang safar di atas kendaraannya, lalu dia ingin salat sunnah, boleh dia salat sunnah kemana saja kendaraan itu mengarah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kendaraannya itu mengarah, maka di situ adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam salat wajib, ya, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm semuanya dikecualikan. Dalam salat wajib seorang tetap harus menghadap kiblat di dalam salatnya. Tetap harus menghadap kiblat di dalam salatnya. Dan nanti akan kita singgung, ya, apa hukum seorang itu melakukan salat wajib di atas kendaraannya. Qala, kita lanjutkan dulu apa yang beliau sebutkan di sini. Qala wa makna qaulihi yumi'u ima'an, beliau memberikan isyarat, artinya bira'sih, dengan kepalanya. Jadi kalau beliau salat sunnah di atas kendaraannya, beliau menggerakkan kepalanya sebagai isyarat. Kalau beliau sedang ruku atau beliau sedang sujud. Wa yaj'alu sujuda ahfadhu minar ruku'. Beliau menjadikan sujud itu lebih rendah daripada ruku'. Beliau menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku'. Ini namanya yumi'u ima'an. Baik, selesai satu masalah yang diberikan keringanan oleh para ulama, seorang yang dia itu melakukan salat sunnah di atas kendaraannya. Nah, bagaimana kalau melakukan sholat wajib di atas kendaraannya? Di sini saya akan menukil ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, mari kita simak bersama apa yang beliau sebutkan. Qala wa ajma'u ala adami jawazi salatil fariidati ala rahilah. Para ulama telah sepakat. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, rahimahullah. Dan para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh seorang melakukan salat wajib di atas kendaraannya. Syuf, di atas kendaraannya. Qala naqala al-ijma', dinukil ijma' oleh siapa? Kata beliau, jam'un min ahlil ilm. Kelompok dari kalangan para ulama, minhum Ibnu Battal, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah. Faqala, beliau berkata, ajma'al ulama'u ala ishtirati dzalika. Para ulama sepakat untuk memberikan syarat hal itu, ai an-nuzul lil maktubah. Kalau kita akan salat wajib turun dari kendaraan. Kalau salat sunnah, na'am, ada dispensasi. Namun kalau salat wajib, kita memberhentikan kendaraan kita, turun dan salat. Wa annahu la yajuzu li ahadin ay yusalli al-fariidata 'ala ar-rahilah min ghairi udhrin. Dan tidak boleh seorang itu salat wajib di atas kendaraannya tanpa ada uzur. Ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jelas ya? Jadi seorang yang dia salat wajib tidak boleh di atas kendaraan kecuali kalau uzur. Baik. Ditambah oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau berkata di dalam Syarah Muslim Al-Minhaj, kata Al-Imam An-Nawawi, wal maktubatu, dan salat wajib, la tajuzu ila ghairil qiblah, tidak boleh menghadap ke selain kiblat. Syuf, ini ucapan Al-Imam An-Nawawi, la tajuz ila ghairil qiblah, tidak boleh menuju selain kiblat. Wala 'ala dabbah, wala 'ala dabbah,
tidak pula di atas kendaraan, tidak boleh. Wa hadza mujma'un alaih, ini disepakati oleh seluruh para ulama, illa fi syiddatil khauf, kecuali dalam keadaan takut yang sangat. Baik, semoga ini bisa difahami. Taib. Nah, dalil yang paling jelas adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala ar-rahilati qibala ayyi wajhin tawajjah. Rasulullah SAW itu beliau salat sunnah di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraannya bergerak. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau melakukan salat witir dalam keadaan demikian. Ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat di atas kendaraannya dengan salat wajib. Jelas ya? Jadi dalam salat wajib beliau tidak melakukan demikian. Hal yang sama di dalam hadis Amir ibnu Rabi'ah. Beliau pernah melihat Nabi SAW salat dengan isyarat di atas kendaraannya. Lalu beliau mengatakan, walam yakun Rasulullah SAW yasna'u dzalika fil maktubah. Dan beliau itu tidak pernah melakukan salat seperti itu ketika beliau salat wajib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari lebih jelas lagi. Kata Jabir bin Abdullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriq. Beliau pernah salat di atas kendaraannya menghadap ke arah timur. Fa idza arada an yusalli al-maktubata nazala fastaqbala al-qiblah. Nah, ketika beliau ingin salat wajib, beliau turun dari kendaraannya. Lalu beliau mencari arah kiblat dan beliau menghadap ke arah kiblat. Fa ini semuanya memberikan isyarat kepada kita dengan isyarat yang jelas ya, bahwa yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah salat sunnah. Bukan secara umum salat wajib juga tidak. Karena salat wajib disyaratkan menghadap kiblat kecuali kalau uzur. Fa ini tambih kepada al-musafirun. Ya, kalau kita misalnya di Aceh, alhamdulillah rata-rata transportasi darat mereka sangat menjaga hal yang demikian. Ya, terkhusus salat subuh. Terkhusus salat subuh. Para supir mereka pasti akan memberhentikan kendaraannya untuk para penumpang melakukan salat subuh di masjid-masjid yang mereka dapati di pinggir jalan. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dalam sebuah kasus misalnya ada seorang yang dia berada dalam kendaraan transportasi darat yang yang tidak mungkin bagi dia untuk turun, tidak mungkin bagi dia untuk berdiri karena goncangan dan lain sebagainya, ya, atau misalnya di pesawat sedang ada turbulensi dan dia harus tetap di kursinya dan lain sebagainya, tidak bisa dia jamak salatnya, sudah mau habis waktunya, maka fattaqullaha mastata'tum, dia salat sebisa mungkin. Namun yang ingin saya jelaskan di sini, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm semuanya, kita nggak bisa bermudah-mudah. Sudah masuk waktu, ayo salat, semua salat, gitu. Salat sambil duduk aja nggak apa-apa. Salat sambil duduk aja tidak mengapa. Kemana hadapnya? Ya namanya sambil duduk. Ya kemana pesawat mengarah? Ya disitulah kita takbir. Kita melihat dulu, apakah ada tempat salat yang nyaman? Apakah bahaya atau tidak? Mungkin ada di pesawat itu di bagian belakang petugas yang melayani penumpang mempersilahkan, ada mungkin, atau di mana kita bisa mencari arah kiblat dengan baik, kemudian kita salat, dipersingkat salatnya. Kalau tidak ada dan tidak mungkin bisa, apalagi membahayakan penumpang yang lain, fattaqullaha mastata'tum, baru alternatif terakhir demikian. Itu dia ikhwan dan akhwat dan para talabatul ilm semuanya. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba udah salat menghadap ke arah mana saja boleh tanpa ada usaha, ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Ini sesuatu yang kurang tepat. Wallahul musta'an. Baik. Ini adalah hal yang pertama yang berkaitan dengan keringanan dispensasi untuk sholat di atas kendaraan
yang otomatis kesulitan untuk bisa selalu menghadap ke arah kiblat. Wallahul musta'an. Kemudian beliau memberikan keadaan yang kedua, wa man ishtadda 'alaihil khauf, orang yang dia berada dalam kondisi takut ya. Walam yastati' istiqbal al-qiblah, dan dia tidak bisa menghadap ke arah kiblat, saqata 'alaihi wujubu istiqbalil qiblah, jatuh atas dia kewajiban menghadap kiblat. Ya, dalam kondisi takut ini adalah hal yang dikecualikan oleh para ulama. Naam, dikecualikan oleh para ulama mereka yang berada dalam keadaan takut. Apakah dalam peperangan ataukah yang semisalnya? Ataukah misalnya sama di atas kendaraan dan dia takut, khawatir seandainya dia berdiri menghadap kiblat akan memudaratkan yang lain. Maka ini hukumnya sama. Liqaulihi ta'ala, kata beliau sesuai dengan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, engkau bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa fi sahihaini an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi salatil khauf. Nah, ini dalam salat khauf. Beliau berkata, fa in kana khaufun huwa asyaddu min dzalik, seandainya ketakutan dan itu lebih berat, ketakutannya sangat, sallu rijalan qiyaman, boleh mereka itu salat sambil jalan, bahkan rijalan sambil jalan, qiyaman sambil berdiri, ala aqdamihim di atas kaki mereka, au rukbanan atau bahkan menunggangi kendaraan, mustaqbilil kiblati au ghaira mustaqbiliha, apakah menghadap ke arah kiblat ataukah tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena ini adalah kondisi darurah, naam, yang dengannya seorang itu diberikan dispensasi untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Wallahul musta'an. Dan mungkin yang paling nyata pada saat ini terjadi peperangan, misalnya para pasukan yang mereka sedang bertempur melawan musuh negara atau musuh agama, maka dalam kondisi-kondisi tertentu mereka boleh sholat bagaimanapun keadaan mereka, apakah menghadap kiblat ataukah tidak menghadap kiblat, bahkan dalam keadaan berdiri ataukah tidak dalam keadaan berdiri. Nah, selesai pembahasan kita terkait dengan istiqbalul kiblah. Nah, pembahasan setelahnya adalah masalah yang berkaitan dengan al-qiyam fis shalah, berdiri dalam salat. Namun mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik dari ikhwan akhwat atau para talabatul ilm. Mungkin kalau ada kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk, atau kita akan baca ma tayassar dari bab yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah. Kemudian setelah itu kalau ada pertanyaan masuk baru kita akan diskusikan bersama-sama. Mungkin lebih baik demikian. Nah, baik, oleh karena itu kita akan masuk dalam poin yang kelima, al-qiyamu fis shalah. Setelah kita menghadap ke arah kiblat dah jadi, maka hal yang kita lakukan setelahnya adalah al-qiyamu fis shalah. Kita berdiri untuk melakukan ibadah salat. Berdiri itu. Kata beliau di sini, al-qiyamu fis salati al-fariidati ruknun min arkaniha liman qadira alaihi. Berdiri di dalam salat wajib adalah rukun dari rukun-rukun salat. Rukun. Kalau tadi syarat karena di luar dari ibadah salat itu sendiri. Kalau berdiri adalah bagian terpenting dari ibadah salat, maka dinamakan rukun. Namun dikaitkan di sini dalam salat wajib. Pertama, dan yang kedua dikaitkan juga liman qadira alaihi, bagi mereka yang mampu. Kalau bukan dalam salat wajib akan kita bahas nanti. Bagi yang tidak mampu juga akan kita bahas nanti. Kita bicara sekarang bagi mereka yang mampu untuk berdiri dan dia sedang melakukan salat fardhiyah atau salat wajib. Qala liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian semuanya untuk Allah dalam keadaan tunduk. Kita disuruh untuk berdiri. Qumu, berdirilah untuk Allah Azza wa Jalla, qanitin,
Naam. Qala wa fi sahihil Bukhari an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman. Kamu salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak bisa berdiri ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau enggak bisa ya sambil berbaring. Fa 'ala jambin artinya berbaring di bagian samping tubuh kita, miring ke arah kanan. Ini adalah hadis Imran ibnu Husain yang menjadi dasar dalam pembahasan kita ini. Nah, namun kata beliau di sini, wala yajibul qiyamu fin nafilah. Kalau salat nafilah, salat sunnah tidak wajib berdiri. Yang wajib berdiri adalah salat fardu, salat wajib. Artinya kalau seorang salat sunnah sambil duduk tidak jadi masalah. Qala fa fi sahihil Bukhari an Imran bin Husainin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Imran ibn Husain dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, man shalla qa'iman fahuwa afdhal. Siapa yang dia salat berdiri maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Namun yang dia salat sambil duduk, salat sunnah ya, dia dapat pahala setengah, pancung pahalanya. Wa man shalla na'iman, kalau ada yang salat sambil keadaan berbaring, falahu nisfu ajril qa'id. Pahalanya setengah dari pahala orang yang duduk. Qala al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, na'iman indi muttaji'an hahuna. Yang dimaksud dengan tidur artinya berbaring ke samping kanan. Nah, dari sini kita akan menyimpulkan begini. Pertama, salat wajib. Maka seorang itu dituntut untuk salat dalam keadaan berdiri. Dan tidak boleh duduk kecuali kalau ada uzur. Tidak bisa duduk berbaring kalau ada uzur. Dan dia akan mendapatkan pahala sempurna. Namun kalau dia sengaja duduk padahal berdiri bisa, dalam salat wajib, salatnya tidak sah. Baik, kita turun dalam salat sunnah. Adapun salat sunnah tidak wajib berdiri. Namun seorang yang berdiri dalam salat sunnah, dia mendapatkan pahala sempurna. Namun kalau dia duduk dalam keadaan sanggup berdiri, dia dapat pahala setengah. Kalau dia duduk padahal bisa berdiri dalam salat sunnah, pahalanya setengah dari berdiri. Kalau dia sambil berbaring padahal dia bisa duduk, maka pahalanya setengah dari pahala duduk. Ini kalau tidak ada uzur. Namun kalau ada uzur, maka akan mendapatkan pahala sempurna. Ya, kalau ada uzur, maka akan mendapatkan pahala sempurna. Ini hal yang dinukil ijma, ya, ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm, taraun, ini hal yang dinukil ijma oleh para ulama. Ya, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, oleh Al-Imam Ibnu Hazm, Al-Imam Ibnul Munzir. Hal yang tadi kita simpulkan itu, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, bagaimana kita menempatkan keadaan kita ketika kita sedang salat wajib ataukah sedang melakukan salat sunnah. Baik. Kemudian beliau berkata, wa yunzarul musalli fi hali qiyamihi baina yadayhi. Seorang yang dia salat, ya, seorang yang dia salat, dia melihat ke arah depannya. Dia melihat ke arah depannya. Wa yushra'u an yakuna nadharu ila mawdhi'is sujud au ila amami wajhi. Dan dia disyariatkan atau dibolehkan melihat ke tempat sujud ataukah ke bagian depannya. Ya. Dia melihat kemana? Ke tempat sujud atau ke arah depan. Wal afdal an yanzura ila makana ad'a li khusyu'i. Dan yang paling utama adalah dia melihat mana tempat yang menurut dia akan membantu untuk mencapai kekhusyuan. Baik, ada dua hal yang akan kita singgung di sini. Pertama, yang baru aja kita baca untuk lebih memudahkan kita dalam menyusun faidah.
Ikhwan akhwat dan talabatul ilm semuanya, salat, pandangan kita dalam salat seperti yang beliau sebutkan, kita dianjurkan melihat tempat yang kita akan bisa khusyuk. Seandainya melihat ke tempat sujud akan membantu kita khusyuk, maka kita melihat ke tempat sujud. Namun adakah dalil khusus yang menunjukkan kalau orang salat pandangannya ke arah sujud? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dalil khusus yang mengisyaratkan seorang dia ketika salat pandangannya ke tempat tertentu. Dalam hal ini adalah ke tempat sujud, tidak ada. Loh, kenapa ini menjadi hal yang ma'ruf di kalangan para ulama dalam buku fikih mereka? Jawabannya, karena ketika seorang melihat ke tempat sujud, itu akan membantu dia untuk khusyuk. Ada'a li khusyu'i. Nah, melihat ke tempat sujud. Nah, seandainya di tempat sujud ada sesuatu yang akan mengganggu kekhusyuannya, backgroundnya dia seorang arsitek, sedangkan gambar yang ada di tempat sujudnya adalah bangunan Masjidil Haram misalnya. Dan dia kalau lihat ke tempat sujud, pikiran arsiteknya jalan. Oh, keren juga ya kalau dibuat yang model kayak gini. Nah, padahal dia lagi sholat. Maka dia jangan melihat ke tempat sujud. Kemana dia lihat? Kemana saja yang bisa membantu dia untuk khusyuk, kecuali dua keadaan. Jangan melihat ke atas karena ada larangan khusus dari Nabi SAW, dan jangan menoleh ke kanan ke kiri. Walaupun kita beranggapan melihat ke atas lebih khusyuk, Ustadz. Kenapa? Karena ada larangan dari Nabi SAW. Bahkan larangannya cukup berat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihimul absara ila sama'. Suatu kaum berhenti untuk tidak melihat wajahnya ke atas ketika sholat, atau Allah akan cabut pandangan-pandangan mereka. Dilarang kita melihat ke atas walaupun argumennya untuk khusyuk, ya. Dan kita juga tidak dianjurkan untuk tengok kanan tengok kiri. Sholat kepalanya goyang-goyang terus, alasannya biar khusyuk. Kaif khusyuk hakadha? Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menyebutkan tentang tengokan dalam salat, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abad. Itu adalah curian yang dicuri oleh setan dari salatnya seorang hamba. Terus kemana Ustaz? Ya ke depan bisa. Ke depan, di depannya ada orang salat, pakai kaos, gambar belakangnya ular tangga. Sambil salat sambil ngeliatin. Kemana? Ya kemana lah, yang penting sesuatu pandangan yang akan mendorong dia untuk lebih khusyuk. Baik, sampai pada tingkatan seandainya kondisi sholat itu tidak memungkinkan dia untuk memandang kemana saja, maka silahkan menutup matanya. Ya, sholat sambil merem, sambil memejamkan matanya, maka ini hal yang tidak jadi masalah. Namun para ulama mereka mengatakan jangan dijadikan sebagai kebiasaan sholat dengan memejamkan mata, karena Rasulullah SAW tidak pernah teriwayatkan sekalipun dari beliau kalau beliau itu memejamkan mata beliau ketika beliau sedang sholat. Seandainya itu dilakukan oleh beliau akan diriwayatkan oleh para sahabat. Bagaimana tidak diriwayatkan bergetarnya atau goyangnya jenggot Nabi SAW saja itu diriwayatkan oleh para sahabat kepada kita, apalagi tentang Rasulullah SAW menutup pandangannya atau menutup matanya. Namun dalam kondisi darurah yang kalau kita tidak tutup matanya kita tidak akan khusyuk, silahkan menutup matanya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam hal ini, ya. Wallahul musta'an. Masalah yang kedua dan ini terakhir insyaallah, masalah yang berkaitan dengan salat orang yang dia memiliki uzur. Baik, tadi sudah kita bahas kalau tidak bisa berdiri duduk, ya kan? Kalau tidak bisa duduk berbaring. Nah, namun konsepnya adalah seorang melakukan apa yang dia mampu. Ada orang yang dia sholat tidak bisa ruku dan sujud, tapi dia bisa berdiri. Maka jangan dia duduk.
Tapi dia berdiri, ketika akan ruku dan sujud, dia menyiapkan kursi, dia duduk di atas kursi. Nah, atau dia tidak bisa berdiri tapi dia bisa ruku dan sujud, maka dia duduk dengan kursi, ketika ruku, ketika sujud, sujud. Ya. Jadi intinya adalah seorang melakukan semaksimal mungkin. Nah, seandainya tidak bisa kecuali dengan berbaring. Di dalam hadis yang tadi kita baca, ya, silakan dilihat kembali ikhwan dan akhwat dan talabatul ilm, Nabi mengatakan fa'ala jambin. Fa'ala jambin itu, jamb itu adalah bagian pinggir, pinggang lah bahasa kitanya ya. Berarti kalau fa'ala jambin, seorang itu tidur dalam keadaan miring. Seorang itu tidur dalam keadaan miring ke kiri, ke kanan ya, menghadap ke arah kanan. Miringnya ke kanan gitulah, menghadap ke arah kiblat, miringnya ke kanan. Nah, apakah hanya itu kaifiyah yang diperbolehkan? Karena kita semua tahu, tidak semua orang sanggup yang sakit untuk miring ke kiri, ke kanan. Yang paling mudah adalah mustalqiyan. Mustalqiyan itu berbaring dengan kepalanya menghadap ke atas. Apakah itu juga boleh? Jawabannya itu juga boleh. Ini disebutkan oleh para ulama dan mereka mengambil kaidah dengan firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Maka kalau tidak bisa miring ke kanan, ya, maka terlentang. Terlentang. Kalau tidak bisa terlentang, tengkurap. Apa yang bisa dia lakukan sehingga dia bisa sholat? Taib. Dan ini dinukil ijma oleh Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Insaf. Seorang yang tidak bisa dia berbaring ke arah kanan, maka dia boleh sholat walaupun berbaring mustalqiyan ala dhahri. Mustalqiyan ala dhahri artinya adalah seorang berbaring kepalanya menghadap ke atas ya. Seorang berbaring kepalanya menghadap ke atas. Nah, yang jadi masalah kalau ada orang yang tidak mampu semuanya, kecuali hanya kedipan mata saja. Dalam hal ini ada perselisihan pandangan para ulama. Ada di antara para ulama yang mereka mengatakan kalau nggak bisa sama sekali, kalau masih bisa berisyarat dengan kelopak mata, salat walaupun dengan isyarat kelopak mata, kedap-kedip gitu. Kalau takbiratul ihram, kedipkan matanya. Sujud, kedip mata. I'tidal, kedip mata. Ruku, kedip mata. Nanti kalau salam, matanya geser ke kanan, ke kiri. Ini dinukil dari ulama madhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian dari para ulama yang lainnya. Kenapa? Alasan mereka, dia masih bisa sholat walaupun dengan isyarat. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibebani kecuali apa yang dia mampu. Dia mampu dengan kelopak mata, khalas. Baik. Dan di sana ada madhab Al-Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selain beliau dari para ulama yang banyak, yang mana mereka mengatakan kalau ada seorang tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring apapun kecuali hanya gerakan mata, maka jatuh atas dia kewajiban sholat. Nggak bisa lagi kecuali hanya gerakan mata, maka jatuh atas dia kewajiban sholat. Jatuh atas dia kewajiban sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, wa mata ajiza anil ima saqatat anhu sholatu wala yalzamuhul ima'u bitarfih. Kalau dia tidak bisa lagi salat walaupun dengan gerakan tangan sambil berbaring, maka jatuh kewajiban salat. Dan tidak harus dia itu salat dengan mengedipkan kelopak mata. Tidak harus, kata beliau rahimahullah. Baik, Al-Imam Ibnu Muflih juga mengatakan dalam kitab beliau Al-Furu', wa zahiru kalami jama'atin la yalzamuhul ima'u bitarfih. Jadi zahir dari ucapan para ulama adalah tidak perlu seorang mengedipkan matanya, ya. Wa huwa muttajih, dan itu tepat pendapat itu kata Imam Ibnu Muflih li'adami thubutih, karena memang tidak ada dasar yang
mendalilkan dari perkara tersebut. Dan wallahu a'lam bissawab, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga beliau merujikan hal ini. Bahkan beliau mengingatkan kepada sebagian pemandu sholat, mereka yang membantu mengarahkan sholatnya orang yang sakit, ya beliau mengingatkan jangan dibebankan sesuatu yang mereka tidak mampu. Beliau mengisyaratkan atau beliau menjelaskan ada seorang yang dia itu karena tidak mampu lagi mengangkat tangannya sambil berbaring dan lain sebagainya, dia memposisikan dirinya dengan jari telunjuk. Jadi jari telunjuknya berdiri. Nanti kalau rukuk bengkokin, kalau i'tidal dilurusin, kalau sujud turun, duduk ditekuk. Lalu ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah sesuatu yang tidak pernah dinukilkan dari para ulama hal yang demikian. Fattaqullaha mastata'tum, kalau dia tidak mampu, fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang tersebut. Ini bagi mereka yang memang tidak memiliki kemampuan di dalam salat. Wallahul musta'an. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ini mungkin yang bisa kita bahas di majelis kita di sore hari ini. Tersisa waktu sedikit, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ikhwan dan akhwat dan juga para thalabatul ilm, akan kami persilahkan. Nah, baik, pertanyaan yang sudah masuk kita jawab dulu untuk menyingkat waktu. Afan Ustaz, bagaimana kalau kita safar naik mobil penumpang, di tengah perjalanan baru kita ingat kita belum sholat wajib, apa yang harus kita lakukan? Oh gampang, tinggal bilang sama Pak supir, turunkan sebentar saya mau sholat. Insya Allah kalau supirnya muslim dia akan mempersilahkan. Kita juga harus perhatian ya, kalau kita ingin safar ba'dal isya, ya sudah, kita bisa menjamak maghrib dengan isya gitu. Kadang juga supir mereka berhenti di jam 12, jam 1, ngopi, makan, kita bisa gunakan untuk sholat. Jadi kalau waktunya panjang ya kita tahu akan berhenti di tempat A dan kita masih bisa sholat isya, ya sudah kita tunggu aja. Kan juga boleh sholat isya di pertengahan malam kalau kita musafir, waktu sholat isya sampai masuknya waktu subuh gitu. Barakallahu fiik. Bagaimana cara agar kita tahu kita sudah niat ataukah belum Ustaz dalam ibadah apapun, karena sering ragu dalam hal ini. Ragu dalam hal ini itu dari syaitan. Hal yang wajar ketika seorang itu dia niat, ya dia sholat, ya dia pakai sarung, pakai peci, itu kan berarti tandanya sudah niat kalau laki-laki ya. Kalau perempuan dia wudhu, itu tandanya dia sudah niat. Nah jangan sekali-kali kita dipermainkan oleh syaitan sehingga membuat kita ragu, wah belum niat itu. Akhirnya dia batalin sholatnya, masuk takbiratul ihram, batal lagi, belum sempurna niatnya itu. Imam sudah salam, dia masih berkutat dengan masalah takbir dan takbir. Itu dari syaitan. Buang jauh-jauh dan nyatakan ini dari syaitan. Wahakala. Baik. Pertanyaan yang lain yang masuk, Afan Ustaz izin bertanya, apabila keadaan sedang sakit dan tidak bisa duduk, hanya berbaring saja, hukum menghadap kiblatnya bagaimana Ustaz? Naam, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat, para ulama mereka menyamakan hukumnya dengan orang yang berada dalam kondisi al-khauf asyadid. Ya, kita menghadapnya ke atas, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini. Wallahul musta'an. Baik, ada dua pertanyaan. Nah, pertama, jika kondisi safar dan di pesawat terbang, kemudian sudah memasuki waktu zuhur, sementara kondisi 1 jam lagi landing, pertanyaan saya, apa boleh kita tunda saja sholat kita ketika sudah di bandara atau tetap sholat di pesawat Ustaz? Saya menyarankan untuk menunda sholat dan menjamak dengan jamak takhir. Kalau tadi kan ditanyakan sholat zuhur ya, sholat zuhur, berarti kalau misalnya masuk sholat zuhur jam 12, pesawat kita landing itu jam 2 atau misalnya hatta jam 3 misalnya. Jam 3 masih ada waktu. Kalau saat ini asar jam 3.45, masih ada waktu 45 menit. Maka sebaiknya kita itu menunggu turun dan kita menjamak dengan jamak takdim kalau masih di waktu sholat zuhur, ataukah jamak takhir kalau masuk di sholat asar. Kalau zuhur dan asar itu agak mudah ya, karena kan boleh dijamak masalahnya. Insya Allah lebih afdal untuk dia saat turun
dia mencari tempat sholat dan dia sholat dengan nyaman tanpa repot di dalam pesawat. Wallahul musta'an. Jika dalam kondisi lagi bertugas di kapal patroli dan ukuran kapalnya hanya 10 meter, sementara posisi menyesuaikan kiblat mengalami kesulitan. Pertanyaan saya, baik, apakah boleh menunda sholat subuhnya mungkin sekitar jam 6 pagi atau tetap sholat di atas kapal laut? Tetap sholat di atas kapal laut kalau dalam kasus sholat subuh, karena kita nggak boleh untuk menunda sholat subuh sampai keluar waktu. Dalam keadaan kita bisa sholat, kalau tidak bisa berdiri sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk karena mungkin ombaknya lagi kuat, maka sambil berbaring. Karena sholat subuh ada batas waktunya sampai habis, sampai terbit matahari. Kecuali kalau kita akan berlabuh di pelabuhan, kita yakin masih ada waktu sebelum terbit matahari, maka ini adalah pembahasan lain. Boleh bagi kita untuk menunda sampai kita berlabuh di pelabuhan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan Ustaz, ana sering tensi tinggi, kadang-kadang hoyong, mau jatuh. Jadi ana salat sambil duduk, apakah boleh? Nah, ini masuk dalam kategori orang yang sakit. Kalau tidak bisa berdiri sambil duduk, ya. Kalau tidak bisa duduk sambil berbaring. Fattaqullaha mastata'tum. Hadisnya jelas, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salat sambil berdiri, kalau nggak bisa sambil duduk. Kalau tidak bisa, maka sambil berbaring. Nah, baik, jika untuk orang yang sakit sudah terbaring lemah, sudah pakai pampers, jika hendak sholat dengan isyarat mata, wudhunya bagaimana? Kalau seorang sudah sampai dengan isyarat, hanya dengan isyarat mata, tidak bisa menggerakkan tangan, wallahu a'lam bishawab, telah jatuh atas dia kewajiban sholat. Dia sudah tidak mampu lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini pendapat yang insya Allah lebih kuat, ya. Demikian. Tapi kalau yang bersangkutan berpendapat tetap sholat, maka wudhunya diwudhukan oleh orang lain, ataukah kalau tidak mampu tayamum. Dan karena sudah memakai pampers, alangkah baiknya untuk diganti pampersnya sebelum sholat, kemudian dia jamak sholatnya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya di waktu yang memang bisa dijamak. Yang tidak bisa dijamak ya tidak perlu dijamak, karena memang tidak bisa dan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, bagaimana cara kita untuk mendampingi orang tua yang sudah uzur, tidak ingat lagi gerakan sholat dan bacaan sholatnya? Seorang yang dia sudah dalam keadaan pikun, tidak wajib atas dia sholat. Namun kita mengarahkan dengan kebaikan. Kalau dia mau sholat, nah kita bawa sholat. Tapi kalau bawa ke masjid mengganggu, maka sholat di rumah. Kita bantu, kita arahkan sebisa mungkin. Namun secara asal orang yang sudah pikun dan tidak sadar apa yang dia lakukan dan dia gerakan, itu tidak wajib atas dia sholat. Hilang atasnya kewajiban sholat, karena sudah tidak lagi sebagai orang yang akil. Sama halnya dengan seorang yang dia gila, sudah hilang akalnya. Namun kadang ada orang yang sudah pikun tapi semangat sholatnya, subhanallah. Maka dalam hal ini kita arahkan dan sebisa mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, saya pernah safar naik kereta api dari Jakarta pagi dan maghrib sampai tujuan. Apa ini termasuk uzur untuk bisa sholat zuhur dan asar di kendaraan? Nah, zuhur dan asar, sholat di kendaraan. Kalau di kereta api ya maksudnya ya mungkin ya, itu tidak, kereta api itu tidak sulit. Bahkan mereka menyediakan tempat sholat. Taib. Dan tidak mungkin tentunya kalau kita bilang sama masinisnya stop dulu, ya, nanti bermasalah. Wallahul musta'an. Bagaimana jika kondisi sakit dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis, sudah mulai sesekali lupa bacaan, tapi tetap ingin sholat, akhirnya sholat dalam keadaan bersuara membaca Al-Fatihah saja karena takut kelupaan serta salatnya dijamak kasar? Insya Allah tidak jadi masalah dalam keadaan dia bertayamum. Naam. Ini ada pertanyaan di luar majelis, apakah ada anjuran dari santri untuk seorang imam berbalik menghadap makmumnya ketika selesai sholat? Naam, ada anjurannya. Apakah makmum dianjurkan untuk duduk berzikir dan tidak bangkit berdiri sebelum imam juga berdiri ketika selesai sholat? Tidak harus.
Tidak harus makmumnya bangkit setelah imam bangkit. Mungkin ada uzur. Nah, tapi tentunya bagi para thalabatul ilm, para santri, tidak boleh bubar dari majelis, dari sholat sampai berzikir dengan zikir yang cukup. Nah, tidak boleh setelah sholat langsung bubar lah, duduk berzikir mata yasar. Sholat ketika sambil berbaring dan menghadap ke kanan, bagian tubuh mana yang menghadap kiblat Ustadz? Ya, bagian tubuh bagian atas. Apakah seperti jenazah dihadapkan di kiblat? Naam, seperti jenazah ketika akan dikuburkan. Tayyib, kenapa di zaman sekarang tidak diwajibkannya puasa Asyura dan kenapa sekarang diwajibkan puasa Ramadan? Ya, sudah menjadi ketentuan Allah. Kita nggak mungkin memprotes ya, ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu semuanya ada hikmah yang sangat agung. Wallahul musta'an. Sudah jam 6 lewat dan insyaallah apa yang kita bahas di hari ini cukup. Jazakumullahu khaira ala husnil istima'i wal ihtimam wa al-'afwu minkum wa naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.